memulai pembelajaran, Ibu akan mengajak Ananda untuk melakukan senam mata. Jangan hanya badan saja yang diolahragakan, tetapi mata juga harus kita olahragakan. Apalagi setiap hari kita berada di depan laptop atau di depan HP. Apalagi sekolahnya daring, jadi otomatis kita setiap hari berhadapan dengan yang namanya HP. Untuk itu, Ibu akan mengajak Ananda untuk senam mata. Sekarang Ananda ikuti gerakan-gerakannya ya. Yang pertama adalah gerakan melihat ke atas dan ke bawah sebanyak 8 kali. Yuk, kita lakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang melirik ke kanan dan ke kiri sebanyak 8 kali. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, badannya jangan sampai ikut bergerak juga, tapi hanya mata ya yang bergeraknya. Gerakan selanjutnya yaitu memutar bola mata seperti angka 8 ya, yang seperti itu. Nah, itu sebanyak 8 kali. Yuk kita lakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu ya. Gerakan selanjutnya yaitu menutup dan membuka mata. Lakukan instruksinya oleh Ibu ya. Siap? Buka. Tutup. 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 Buka. Ya, itu bagaimana? Apakah sudah rileks sekarang? Gerakan selanjutnya yaitu angkat jempol kalian, kemudian luruskan ke depan. Kemudian fokuskan mata Ananda ke telunjuk tersebut. Hitung 8 detik. Kita mulai fokus. Silakan matanya ke jempol Ananda ya. Ibu akan hitung 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jangan sampai berkedip ya. Nah, sekarang kita gantian sama yang tangan kiri ya. Tangan kiri luruskan jempolnya. Ya, tahan, jangan sampai berkedip. Fokuskan matanya ke jempol Ananda. Oke, siap? Sudah? Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sudah. Gerakan yang terakhir adalah memfokuskan bola mata Ananda ke benda yang jauh dan dekat. Kita pakai telunjuk saja ya. Fokuskan mata Ananda ke telunjuk ini. Kalau Ibu bilang jauh begini, kalau dekat seperti ini. Tetapi tetap matanya fokus ya ke telunjuk ini. Siap. Jauh. Dekat. Jauh. Dekat. Jauh. Dekat. Jauh. Dekat. Bagaimana? Sudah bisa merasakan perbedaannya? Selamat belajar! Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikan nusyur. Doa sebelum belajar. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan belajar mengenai kalor. Nama lain kalor ini adalah panas ya. Coba sekarang Ananda perhatikan benda-benda di sekitar rumah Ananda. Apakah ada benda-benda
yang memiliki sumber energi panas? Coba tengok ke kanan, ke kiri, ke depan, atau ke belakang. Apakah ada benda-benda yang jika Ananda pegang, Ananda akan merasakan panas? Jika ada benda yang ketika Ananda pegang dirasakan panas, maka benda tersebut memiliki energi panas. Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Jika kalor diberikan pada benda, maka suhu benda tersebut akan naik. Jika kalor keluar dari benda atau dilepas ke lingkungan, maka suhu benda akan turun. Kalor juga mempengaruhi wujud benda. Mari kita ingat 3 wujud benda. Yang pertama adalah padat. Yang kedua apa? Ya, betul, cair. Ya. Dan yang ketiga wujud benda adalah gas. Nah, sekarang kita akan perhatikan skema perubahan wujud benda karena pengaruh kalor. Perubahan dari gas ke padat itu namanya mengkristal atau mendeposisi. Apa itu mengkristal atau mendeposisi? Mengkristal atau mendeposisi merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Contohnya adalah gas karbon dioksida yang dibekukan menjadi es kering. Kemudian, perubahan wujud benda dari padat ke cair itu namanya mencair. Mencair merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Contohnya, lilin yang dipanaskan, es krim yang didiamkan di ruang terbuka, dan mentega yang dipanaskan. Kemudian, perubahan wujud dari cair ke gas itu namanya menguap. Menguap merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Contohnya, air yang direbus dan dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Dan kemudian ada juga contoh yang lain adalah parfum yang disemprot ke ruangan. Dan juga contoh yang lain adalah air yang menguap ketika dijemur di bawah sinar matahari. Nah, sekarang bagaimana kalau kebalikannya? Perubahan wujud dari gas ke cair itu namanya mengembun. Apa itu mengembun? Mengembun merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Jadi, perubahan wujud dari benda gas menjadi cair itu namanya mengembun. Contohnya adalah titik-titik air di daun pada pagi hari. Dan dinding luar gelas menjadi basah saat gelas diisi air es. Perubahan wujud dari cair menjadi padat itu namanya membeku. Membeku merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Contohnya adalah air yang disimpan di freezer, lilin cair yang mengeras, dan larutan agar-agar yang mengeras. Perubahan wujud yang terakhir adalah dari padat ke gas, itu namanya adalah menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus yang disimpan di lemari. Anda mungkin tidak asing lagi dengan istilah pemuaian. Ada yang tahu apa itu pemuaian? Pemuaian adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume benda. Umumnya, benda akan memuai ketika dipanaskan dan menyusut kembali ketika didinginkan. Apa contoh pemuaian ini? Nah, apa coba ini gambarnya? Ya, pemasangan rel kereta api yang bercelah dapat mencegah rel melengkung saat terjadi pemuaian.
Istilah lain selain pemuaian ada penyusutan. Penyusutan ini merupakan kebalikan dari pemuaian. Benda yang menyusut jika didinginkan dengan suhu tertentu. Jadi penyusutan adalah perubahan benda oleh menurunnya suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Apa contohnya? Ini dia contohnya. Siapa yang pernah ban sepedanya kempes karena sepedanya jarang digunakan? Nah, itu merupakan salah satu contoh penyusutan. Ban sepeda yang terlalu lama diletakkan di atas lantai dapat menyebabkan udara di dalam ban tersebut menyusut. Untuk mendapatkan energi panas, tentunya ada sumber energi panas. Sumber energi panas merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi panas. Apa saja contoh dari sumber energi panas? Yang pertama adalah matahari. Matahari ini merupakan sumber energi panas terbesar di muka bumi ini. Coba bayangkan jika tidak ada matahari di bumi ini, maka kita tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan kehangatan dari panasnya matahari tersebut, tidak bisa menjemur pakaian dan sebagainya, ya. Jadi matahari ini merupakan energi terbesar, sumber energi panas terbesar di muka bumi ini. Kemudian contoh sumber energi panas yang selanjutnya adalah api. Siapa yang suka main api? Ya, api ini merupakan sumber energi panas. Dan yang ketiga adalah listrik. Hati-hati jangan main listrik ya, nanti tersengat. Nah, karena di dalam listrik ini mengandung energi panas. Contohnya apa? Benda-benda yang menghasilkan energi panas dari sumber energi yang namanya listrik ini, contohnya setrika, ya. Kemudian apalagi magicom, ya. Coba lihat sekarang benda-benda yang ada di sekitar rumah Ananda. Apa saja benda-benda yang sumber energinya dari listrik, dari api, dan juga dari matahari. Agar Ananda lebih paham lagi mengenai materi kalor ini, sekarang Ananda buka buku Bu Pena 5C halaman 29. Coba di sana lihat, ada muatan IPA KD 3.6. Ada soal 5 buah yang harus Ananda kerjakan. Insya Allah dengan Ananda mengerjakan tugas ini, Ananda akan lebih paham terhadap materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.